Apa itu klausa? Klausa secara umum didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa juga bisa terdiri atas unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, selagi unsur subjek dan predikat ada di dalamnya. Unsur klausa. Ketika orang-orang mulai menyukai ayam bekisar, Edwin sudah memelihara untuk dijual di pasaran. Kalimat tersebut terdiri atas 4 klausa, yaitu orang-orang mulai. Dalam kalimat ini terdapat 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Berikutnya ada ayam menyukai berkisar. Kalimat ini terdiri dari unsur predikat ditambah objek. Dan yang ketiga ada Edwin mulai memelihara, yang terdiri dari subjek dan predikat. Dan yang terakhir, untuk dijual di pasaran. Kalimat ini terdiri dari predikat plus keterangan. Di dalam penyusunan klausa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu unsur-unsur yang membentuk klausa. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan bagaimana suatu klausa dapat terbentuk. Unsur yang pertama ialah predikat. Predikat ini merupakan unsur yang paling penting dalam penyusunan klausa. Dalam bukunya yang berjudul Sintaksis Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses tahun 2015, Abdul Qair menyatakan bahwa klausa adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Artinya dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Bila dalam satuan tidak terdapat predikat, maka satuan itu bukanlah sebuah klausa. Kedudukan predikat amatlah penting, sebab jenis dan kategori dari predikat itulah yang menentukan hadirnya unsur-unsur lainnya, yakni fungsi subjek, fungsi objek, fungsi pelengkap, dan sebagainya. Apabila diumpamakan predikat yang berupa verba, membaca akan memunculkan subjek yang berkomponen makna, dimisalkan manusia, dan sebuah objek yang dimisalkan bacaan. Contoh, Pak Lurah membaca koran. Pak Lurah yaitu manusia, membaca yaitu manusia, tambah bacaan, koran yaitu bacaan. Jenis klausa. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi 2, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Sedangkan berdasarkan unsurnya, klausa dibagi menjadi 2, yaitu klausa minor dan klausa mayor. Klausa bebas. Pengertian dari klausa bebas adalah yaitu dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Nah, supaya mengetahui contohnya yaitu ada 3 kalimat. Yang pertama adalah setelah berpamitan dia pulang. Kemudian kalimat yang kedua, dia mempunyai keyakinan kalau usahanya itu akan berhasil. Kemudian kalimat yang ketiga, ketika dimintai keterangan, saksi berbelit-belit. Nah, dari ketiga kalimat tersebut, masing-masing dapat disegmentasikan menjadi 2 bagian, yakni setelah berpamitan, dia pulang. Kemudian yang kalimat kedua, dia mempunyai keyakinan kalau usahanya itu akan berhasil. Kemudian yang terakhir, ketika dimintai keterangan, saksi berbelit-belit. Nah, dari 2 bagian itu, klausa dia pulang dan dia mempunyai keyakinan, dan yang terakhir saksi berbelit-belit itu dapat berdiri sendiri sebagai kalimat atau klausa bebas. Nah, sedangkan untuk klausa setelah berpamitan, kalau usahanya itu akan berhasil dan ketika dimintai keterangan itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat atau yang biasa disebut sebagai klausa terikat. Hal ini ditandai dengan kata setelah, kalau, ketika yang tergolong dalam konjungtor. Klausa terikat terbagi menjadi 2, yakni klausa terikat tanpa pelesapan dan klausa terikat dengan pelesapan.
Yang pertama adalah klausa terikat tanpa plesapan. Klausa terikat kalau usahanya itu akan berhasil jika diuraikan terdiri dari konjungtor plus subjek plus predikat. Klausa ini tergolong klausa terikat tanpa plesapan. Berikutnya yakni klausa terikat dengan plesapan. Klausa terikat setelah berpamitan dan ketika dimintai keterangan, dalam dua klausa ini terjadi plesapan subjek yang kemudian berubah menjadi setelah dia berpamitan dan ketika saksi dimintai keterangan. Karena ada konstituen yang dilesapkan yaitu subjek, maka kedua klausa terikat ini tergolong klausa terikat dengan plesapan. Konstituen yang dilesapkan dalam deskripsi dilambangkan dengan O coret, sehingga kedua klausa tersebut dideskripsikan sebagai konjungsi plus O coret plus predikat plus pelengkap. Ya, selanjutnya ada klausa minor dan klausa mayor. Klausa minor ialah klausa yang hanya terdiri atas satu konstituen yang kecil kemungkinannya ditentukan sebagai predikat. Namun, ia memiliki fungsi yang komunikatif. Klausa minor ini banyak ditemukan dalam percakapan sehari-hari, yakni berupa jawaban singkat dan ungkapan salam maupun panggilan. Contohnya seperti, "Selamat pagi," "Baik Bu," "Terima kasih," "Belum," dan sebagainya. Sementara itu klausa mayor adalah klausa yang minimal memiliki konstruksi subjek dan predikat. Klausa mayor biasanya berupa satuan kalimat yang utuh. Contohnya, Pak Rektor sudah datang. Pak Rektor merupakan subjek, sedangkan sudah datang merupakan predikat. Lalu ada, silakan Anda menunggu di ruang tunggu. Silakan Anda termasuk subjek, menunggu termasuk predikat, dan di ruang tunggu termasuk keterangan. Pertanyaan muncul dari Dewi Fitri Titasari bahwa apabila diumpamakan predikat yang berupa verba membacakan memunculkan subjek yang berkomponen makna dimisalkan manusia dan sebuah objek dimisalkan bacaan. Contoh, Pak Lurah membaca koran. Pak Lurah, manusia, membaca yaitu manusia, tambah bacaan, koran yaitu bacaan. Mohon maaf, saya masih merasa bingung dengan kalimat dan contoh di atas. Adakah contoh lain agar saya bisa membandingkannya? Pertanyaan dari Dewi Fitri Titasari dijawab oleh Dewi Prihatini Magfiroh bahwa Pak Lurah yaitu manusia dan koran yaitu bacaan merupakan dua kata yang berbeda dan keduanya belum dapat dikatakan sebagai klausa karena belum memiliki makna. Untuk menyatukan keduanya dibutuhkan predikat berupa membaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menggabungkan subjek dan objek agar menimbulkan sebuah makna, maka dibutuhkan predikat. Kemudian, jawaban dari Dewi Prihatini Magfiroh ditambahkan oleh Tesalonika Putri Eklesia Tenu. Contoh lainnya seperti di bawah ini. Adik mengerjakan PR matematika. Adik yaitu posisinya sebagai subjek atau manusia. Mengerjakan yaitu posisinya sebagai predikat yang mana digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh subjek terhadap objek. PR matematika yaitu posisinya sebagai objek. Pertanyaan dari Fitria Nurul Ambarwati. Dia bertanya, apakah jika diberi intonasi final seperti tanda titik, tanya, atau seru, klausa bisa langsung berubah menjadi kalimat, ataukah perlu ada ketentuan lain untuk mengubah sebuah klausa menjadi kalimat? Terima kasih. Kemudian, jawaban dari Dewi Prihatini Magfiroh terhadap pertanyaan dari Fitria Nurul Ambawati yaitu perbedaan kalimat dan klausa yaitu
Yang pertama adalah struktur kalimat lebih kompleks, yakni klausa dapat berdiri jika hanya terdiri atas subjek plus predikat, sedangkan struktur kalimat bisa lebih variatif. Kemudian yang kedua, benar yang dikatakan oleh Fitria bahwa untuk merubah sebuah klausa menjadi kalimat, salah satunya adalah memberi tanda baca final. Pertanyaan berikutnya dari Iva Yuliana. Dalam beberapa referensi, saya menemukan bahwa salah satu jenis klausa terikat ialah klausa adverbial dan konjungsi. Dalam klausa adverbial, dalam pemakaiannya kadang tidak dieksplisitkan. Nah, itu bagaimana ya? Bisa diberikan contohnya? Terima kasih. Dari pertanyaan Iva tersebut telah dijawab oleh Tesalonika Putri, dan jawabannya sebagai berikut. Maksud dari konjungsi dalam klausa adverbial kadang tidak dieksplisitkan. Itu dikarenakan terkadang konjungsi tersebut dapat ditampakkan atau dimunculkan dalam susunannya, tetapi kita sudah mampu mengetahui maksudnya. Contohnya, dia membatalkan kepergiannya ke Bandung. Ibunya sakit keras. Nah, dari klausa di atas dapat kita simpulkan, yakni menyatakan sebab akibat yang seharusnya di dalam kalimat tersebut mungkin terdapat konjungsi sebab atau karena, tetapi meskipun tidak ada konjungsi tersebut, kita sudah bisa menangkap pesan dari klausa di atas. Berikutnya, pertanyaan dari Reni Indrawati. Bahwa apakah klausa terikat harus diawali dengan sebuah konjungsi, dan konjungsi apa yang digunakan untuk menjadikannya sebuah klausa terikat? Terima kasih. Kemudian, pertanyaan ini dijawab oleh Muhammad Azir Burmansyah bahwa klausa terikat haruslah berdampingan dengan konjungsi itu bisa terdiri atas konjungsi plus subjek atau konjungsi plus predikat. Konjungsi yang digunakan untuk menjadikan klausa terikat bisa jenis konjungsi apa saja selain konjungsi yang. Konjungsi yang tidak dapat digunakan karena konjungsi ini termasuk ke dalam jenis klausa relatif.